Setiap orang pasti pernah punya masalah, dan sayangnya gak semua orang tahu cara menyelesaikannya. Kebanyakan dari kita lari, sibuk menyalahkan, sibuk menunda, sibuk menghindar. Padahal masalah itu bukan musuh. Masalah itu teka-teki yang butuh satu senjata utama untuk diselesaikan: pemikiran kritis. Orang kritis, orang ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah itu karena pertama-tama orang tahu masalah itu apa dulu. Kan nggak mungkin kamu bisa minum setamol ketika kamu nggak tahu kalau kamu demam kan. Minum setamol itu solusi. Demam itu masalah ya. Tapi lek kon nggak ngerti kon demam, ya kak ngombe obat gak sih? Pemikiran kritis itu bukan soal IQ tinggi, tapi kemampuan untuk berhenti, berpikir jernih, menganalisis, dan bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Apa akar masalahnya? Apa pilihan terbaik yang bisa aku ambil sekarang? Dan ketika aku nggak punya kemampuan itu, masalah kecil bisa jadi bencana. Dan itu yang terjadi padaku ketika aku terjun ke dunia kripto. Ternyata para pedagang di ITC Roxy juga banyak yang terjebak kerugian besar di aset kripto. Tergiur gandakan uang pakai kripto, Bro Omen berujung frustasi. Aku pernah ada di titik terendah. Pernah ngerasa hidup ini udah gak punya arah. Bukan karena kecelakaan, bukan juga karena ditipu orang, tapi karena aku yang terlalu percaya diri dengan kebodohan sendiri. Aku terjun ke dunia kripto tanpa ilmu, tanpa mentor, tanpa rencana. Aku kira itu jalan pintas jadi kaya. Sebagian simpananku hangus. Setiap hari lihat grafik merah. Setiap malam susah tidur. Bukan karena uangnya hilang, tapi harga diriku ikut lenyap. Itu bukan sekedar rugi, itu kehancuran mental. Tapi justru di saat-saat itu aku sadar sesuatu, bahwa gagal itu bukan kutukan, tapi sinyal keras dari hidup, bahwa aku harus belajar. Hari demi hari aku pelan-pelan bangun lagi. Aku mulai dari awal. Aku belajar bahwa hasil besar butuh fondasi besar, dan fondasi itu adalah pengetahuan, ketekunan, kesabaran, dan juga rencana. Banyak orang bilang gagal itu bagian dari hidup, tapi bagiku gagal itu guru paling jujur. Dia cuma datang dan ngasih tamparan keras. Sekarang aku masih main kripto, bukan karena keras kepala, tapi karena aku sudah belajar. Aku sudah tahu ilmunya, aku udah punya rencananya. Aku sadar bukan kesuksesan yang membuat seseorang kuat, tapi cara dia bangkit setelah gagal. Hidup ini keras, penuh ujian. Ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan di tempat. Banyak orang di luar sana lebih susah dari kita, tapi mereka nggak berisik, mereka nggak banyak ngomong, mereka cuma jalan. Aku belajar satu hal dari keterpurukanku. Kalau kamu nggak punya rencana dalam hidup, kamu akan jadi bagian dari rencana orang lain. Dan kalimat itu selalu terngiang sampai hari ini. Karena itu aku ulangi lagi. Kalau kamu nggak punya rencana dalam hidup, kamu akan jadi bagian dari rencana orang lain. Jangan jadi pion dalam permainan orang lain. Kamu bisa jadi pemain utama dalam hidupmu sendiri. Hidup ini bukan buat dihindari, tapi buat dilawan, dihajar balik, dijalani, ditempa, dimenangkan. Jangan takut gagal. Takutlah kalau kamu nggak pernah belajar dari kegagalan. Dan kalau kamu bisa belajar dari cerita ini, kamu udah selangkah lebih maju dari aku di masa lalu. Rancang langkahmu, belajar sebelum bertindak, dan ingat, setiap luka bisa jadi cahaya. Kalau kamu sedang jatuh, jangan cuma tanya, kenapa ini terjadi? Tapi mulai tanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bangkit, belajar, berjuang, chapter up, ini babak baru kamu. Saya Satrio, terima kasih.